lagi, ya mudah-mudahan lah, setelah waktu yang tidak terlalu lama nanti ya. Polisi terus mencoba mengungkap pelaku kasus Subang. Kasus Subang adalah peristiwa meninggalnya ibu dan anak, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tim dari Polda Jabar dan Mabes Polri pun turun tangan untuk membantu mengungkap kasus Subang. Menurut Kapolda Jabar, Irjen Pol Ahmad Doviri, pihaknya terus berupaya mengungkap pelaku kasus meninggalnya ibu dan anak di Subang. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, ia terungkap, ujarnya di IKEA Kota Baru Parahyangan, Kamis tanggal 30 September tahun 2021. Kapolda mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan pendalaman dan melakukan pemeriksaan sejumlah saksi untuk mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Masih terus dilakukan pendalaman-pendalaman, kemudian pemeriksaan beberapa saksi-saksi, katanya. Selain itu, pihaknya juga memperdalam olah tempat kejadian perkara TKP, yang dilakukan di daerah Dusun Ciseti, sehingga pihaknya berharap dengan pendalaman informasi yang dilakukan kasus pembunuhan sadis tersebut bisa segera terungkap. Olah TKP juga kami perdalam lagi, ucap Ahmad Doviri. Rabu tanggal 29 September tahun 2021 kemarin, polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Yoris serta Muhammad Ramdhanu alias Danu menjalani pemeriksaan tambahan di Satreskrim Polres Subang selama kurang lebih 9 jam. Pantauan Tribun di lapangan, pada Rabu tanggal 29 September tahun 2021, pukul 22 waktu Indonesia Barat, saksi kunci kasus Subang, Yoris dan Danu terlihat meninggalkan dari gedung Satreskrim Polres Subang. Yoris terlihat didampingi oleh istrinya dan kepala desa Jalan Caga yang juga masih merupakan saudara dari kedua korban perampasan nyawa tersebut. Namun, Yoris serta Danu sendiri masih belum bisa memberikan keterangan kepada awak media terkait agenda pemanggilan pada kali ini. Seperti diberitakan sebelumnya, Yoris datang bersama Danu pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada agenda pemeriksaan hari Rabu kemarin, pihak kepolisian mengundang beberapa saksi kunci. Saksi kunci tersebut diantaranya, Yoris, Danu, Yosef, serta Mimin Mintarsi, istri muda dari Yosef. Sudah 40 hari lebih berjalan, kasus perampasan nyawa Tuti Suhartini serta Amalia Mustika Ratu masih terus menjadi misteri. Pihak kepolisian sampai dengan saat ini masih belum juga bisa mengungkap kasus yang sudah menjadi sorotan ini. Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal di dalam mobil Alphard di rumah mereka di Dusun Ciseti, Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat, tanggal 18 Agustus tahun 2021. Mimin Mintarsi, istri muda Yosef, dicecar sebanyak 18 pertanyaan dari pihak kepolisian pada agenda pemanggilan di Satreskrim Polres Subang, Rabu, tanggal 29 September tahun 2021, sore hingga malam. Hal tersebut dikatakan oleh Deden Nasution, tim kuasa hukum dari Mimin Mintarsi. Ia jadi Bu Mimin sendiri hari ini ada 18 pertanyaan yang ditanyakan oleh pihak penyidik barusan, ucap Deden di Satreskrim Polres Subang, Rabu, tanggal 29 September tahun 2021, malam. Dalam agenda pemanggilan yang ke-11 kali bagi Mimin sendiri, Deden menjelaskan bahwa pertanyaan dari penyidik masih mempertegas pernyataan aktivitas dari Mimin pada sebelum kejadian dan sesudah kejadian. Agendanya hari ini terkait dengan kegiatan atau aktivitas Bu Mimin pada tanggal 17 Agustus tahun 2021 lalu, seputar itu saja dari pagi sampai malam, hanya fokus di situ saja, katanya. Seperti diketahui, pada pemanggilan tambahan kali ini Mimin datang bersama suaminya Yosef secara bersamaan. Keduanya didampingi dari tim kuasa hukum. Yosef serta istri mudanya Mimin Mintarsi menjalani pemeriksaan tambahan selama 5 jam di Satreskrim Polres Subang, Rabu, tanggal 29 September tahun 2021, malam. Menurut keterangan dari Rohman Hidayat, kuasa hukum Yosef, kliennya kembali menjalani BAP tambahan pada agenda undangan pemanggilan ke-13 ini. Yosef dicecar sebanyak 16 pertanyaan dari pihak penyidik. Hari ini agendanya berita acara tambahan lagi, ada 16 pertanyaan untuk Pak Yosef, ucap Rohman Hidayat di Satreskrim Polres Subang, Rabu, tanggal 29 September tahun 2021, malam. Rohman mengatakan, dari 16 pertanyaan yang dicecar penyidik, salah satunya yakni terkait di saat hari kejadian Yosef sempat menelpon korban Amalia Mustika Ratu. Yosef menelpon Amalia saat melihat posisi mobil Alphard dalam keadaan tidak terparkir secara rapi. Pertanyaan penyidik terkait dengan pagi di saat hari kejadian log, panggilan, telepon,
Jadi Pak Yosef pada pukul 7.24 waktu Indonesia Barat telepon Amalia tapi handphonenya tidak ada yang menjawab. Kemudian jam 7.26 waktu Indonesia Barat Yosef menelpon Yoris tapi yang mengangkat istrinya. Istrinya Yoris mengatakan bahwa Yoris masih tidur. Katanya, setelah itu, Yosef menjelaskan kepada pihak penyidik, langsung berangkat ke Polsek Jalan Caga untuk melaporkan bahwa terjadi hal-hal yang mencurigakan di rumahnya. Habis itu Pak Yosef langsung datang ke Polsek untuk melapor dan kemudian Yoris menelpon Pak Yosef. Tambahnya, selain itu, materi pertanyaan lainnya adalah mengonfirmasi dengan keterangan saksi lain. Hanya mengkonfirmasi keterangan-keterangan lain yang berhubungan dengan saksi lain dengan Pak Yosef. Hari ini itu saja tambahannya, ujar Rohman. Kasus perampasan nyawa ibu dan anak Tuti Suhartini serta Amalia Mustika Ratu masih menjadi misteri siapa pelakunya. Dan untuk mengungkap pelakunya, Polres Subang kembali memeriksa sejumlah saksi termasuk 4 saksi kunci kasus Subang. Pendalaman, kemudian juga pemeriksaan beberapa saksi, kemudian juga oleh TKP juga dalam lagi, ya mudah-mudahan